Kaum muslimin, sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, marilah kita sambil beriktikaf dan menunggu waktu isyraq, kita duduk sejenak, kembali mengulang kaji dari hal yang sudah banyak Bapak dan Ibu ketahui dari kajian-kajian yang selalu diadakan di masjid ini. Kenapa kami sampaikan ulang kaji? Karena pasti Bapak-Bapak sudah tahu dengan hal-hal yang disampaikan oleh para penceramah. Dan ajaran Islam inilah, ilmu-ilmu di dalam Islam ini memang harus diulang-ulang. Kadang sudah diulang-ulang pun masih belum kita laksanakan. Apalagi kalau cuma sekali lewat. Ya kita logikakan ya dengan iklan-iklan di TV ya. Iklan di TV itu kan berulang-ulang. Bagaimana orang mau membeli produknya itu. Kalau sinetron bagaimana orang mau suka menonton supaya ratingnya tinggi. Kan gitu ya. Jadi apalagi ajaran Islam ini yang banyak sekali yang kadang kita sudah lupa. Maka mari kita mengulang kaji sejenak. Dan untuk memperkuat itu ada sebuah hadis Rasulullah mengatakan begini. Barang siapa yang mendatangi majelis pengajian di dalam bulan Ramadan, maka di setiap langkahnya itu dihitung dengan 1000 pahala. Jadi Bapak dan Ibu tadi dari rumah ke masjid ini berapa langkah, itu setiap langkah itu dihitung dengan 1000 pahala, itu baru mendatangi. Dan maka saya kira kita harus bersyukur dengan panitia masjid, BKM, remaja masjid dan sebagainya yang membuat kegiatan-kegiatan yang ada pengajian seperti ini. Maka kita terkadang walaupun tidak ada tujuan kita ke sini itu untuk sholat, tapi ada pengajian baik tarawih maupun subuh, maka di setiap langkah kita itu dihitung dengan 1000 pahala. Itu baru datang Bapak Ibu sekalian. Belum lagi kita amalkan ilmu-ilmu yang kita dapat dari pengajian-pengajian yang kita datangi itu. Nah tentu pahalanya berlipat ganda. Nah kaum muslimin, sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, pada hari ini mungkin ada di antara kita yang berumur 20 tahun ya, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun dan sebagainya. Artinya, andai ibadah puasa ini kita laksanakan pertama sekali pada umur 15 tahun, tentunya kita sudah puluhan kali atau sudah beberapa kali melaksanakan ibadah puasa ini, bukan baru kali ini. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Intinya ayat ini mengatakan bahwa dengan puasa kita bisa mencapai level takwa. Nah, kita sudah puluhan kali ini melaksanakan puasa. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita takwa dengan puasa ini? Ataukah puasa yang kita lakukan berulang-ulang setiap tahun ini hanya rutinitas tahunan yang tidak mempunyai pengaruh sedikit pun, tidak ada efek sedikit pun kepada diri kita? Nah tentu jawabannya ada pada diri kita masing-masing, karena kita yang paling tahu tentang diri kita ini. Bagaimana puasa kita ini? Sudahkah kita takwa atau biasa-biasa saja? Atau sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah, sungguh banyak umatku puasanya hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, tidak lebih dari itu. Di mana posisi kita ini? Kaum muslimin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, idealnya ibadah apapun yang kita lakukan harus membawa efek, harus membuat kita menjadi lebih baik. Harusnya begitu. Apakah baca Al-Quran, ya, apakah salat-salat sunat, puasa-puasa sunat, ya, kemudian sholat kita, sholat wajib, atau puasa dalam bulan Ramadan, sedekah, infak, berwakaf, dan lain sebagainya, harusnya membuat diri kita itu menjadi lebih baik. Andai ibadah-ibadah yang kita lakukan tidak merubah kita menjadi lebih baik, berarti ada masalah dengan ibadah kita itu. Ada yang harus kita perbaiki. Nah tentu dalam hal ini kita yang paling tahu, orang lain bisa kita tipu, tapi diri kita nggak bisa kita bohongi. Nah, di mana posisi kita ini? Sudahkah kita takwa dengan puasa ini? Ataukah biasa-biasa saja? Ya puasa orang, puasa kita karena puasa. Atau bahkan ada yang tidak puasa, mungkin ya, berlalu begitu saja. Padahal kita tahu apa-apa yang terkandung di dalam bulan puasa, bagaimana lipatan pahala di dalam bulan puasa. Makanya ulama-ulama mengatakan kita harus rakus
mengejar pahala di dalam bulan puasa ini. Nggak bisa biasa-biasa saja, nggak bisa tenang-tenang aja. Ya udahlah biasa-biasa sajalah. Nggak bisa begitu dalam bulan puasa, karena memang itu yang diberikan janji-janji itu, dan harusnya kita mengejar itu, harus rakus kita dengan pahala-pahala yang dijanjikan itu. Maka untuk sampai ke tahap itu ya kita buat program-program gitu di dalam Ramadan ini. Jadi jangan hanya berlalu begitu saja, tidak ada perubahan. Jadi buat program-programnya, apa yang harus kita lakukan di dalam bulan puasa ini. Misalnya mungkin kita dulu sholat, pastilah ya kita semua sholat, tapi mungkin kurang berjamaahnya gitu. Maka di dalam Ramadan ini kita tekankan, tanamkan di hati kita komitmen bahwa saya akan selalu berjamaah seperti itu. Jadi ada sesuatu perubahan. Ya, jadi hal-hal yang seperti itu, kita ada peningkatan-peningkatan pada di dalam bulan Ramadan. Mungkin kita Ramadan dulu tidak khatam karena banyak kesibukan ya. Ini puasa ini saya harus khatam baca Al-Qur'annya. Kan seperti itu. Karena kalau sholat sunat kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini, dihitung pahalanya dengan pahala sholat wajib. Mungkin kita dulu gaul ya, ketika muda ya, namanya kita hidup kan nggak selalu strike hidup kita, nggak selalu lurus, kadang-kadang belok juga kan. Nah, adalah mungkin kita pernah tinggal-tinggal sholat, maka perbanyak ibadah-ibadah sunat. Kalau sholat wajib kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini, pahalanya seperti kita melakukan 70 kali sholat wajib, kan hadis Nabi begitu. Nah itu yang mau kita kejar, bagaimana menambal sholat-sholat kita yang bolong-bolong ketika kita gaul-gaul dulu, gitu, masa muda. Ya. Nah kemudian begitu juga dengan ibadah-ibadah lain. Kita dulu jarang berjamaah seperti itu ya, harusnya berjamaah, sekarang komitmen kan seperti itu. Kemudian jarang membaca Al-Quran, ada Quran di rumah, kadang Quran sendiri, kita sibuk dengan HP, kita sibuk dengan TV. Puasa ini berkomitmen untuk mengkhatamkan Al-Quran seperti itu. Kita buatlah satu hari satu juz, kita bagi dengan 5 waktu, kita biasakan satu juz itu paling banyak kan 15 lembar. Jadi berarti kita 3 lembar tamatkan setiap selesai sholat, misalnya seperti itu. Sehingga nanti khatam. Karena Rasulullah mengatakan alif lam mim itu bukan satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi 3 aja kita baca, satu huruf kita baca itu 10 pahalanya. Jadi berapa ribu huruf di dalam Al-Quran itu, ya kalikan dengan 10. Sebanyak itu pahala yang kita dapatkan. Kan itu yang mau kita kejar, kan seharusnya kan seperti itu. Supaya puasa ini kita isi dengan amalan-amalan supaya kita sampai ke level takwa yang bagaimana Allah katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 183 tadi itu. Kan seperti itu. Nah sedekah juga seperti itu. Mungkin selama ini sedekah kita kurang seperti itu ya. Ada kita sedekah. Mungkin ya tertentu lah. Kita tidak membuat komitmen, tidak membuat niat. Jadi kalau ada uang di kantong ya sedekah, ketika kotak amal berdal, kalau enggak ya udah kotak amal lewat saja. Di puasa ini kita berniat terus. Ini masih awal ya bagi yang belum, mudah-mudahan pasti sudah. Saya pernah memberikan tentang ini, ada yang komplain juga, Pak kami di kampung kami ini kami sedekahnya banyak Pak. Selesai saya turun ya, saya bukan mengatakan di kampung ini tidak bersedekah, sampai mengatakan kami untuk makan buka puasa Pak itu berlebih-lebih dah uangnya. Sampai begitu yang salah satu yang mengkomentari ketika saya menyampaikan ini. Kita tidak ada maksud begitu. Kita tidak ada meremehkan amalan-amalan siapapun. Ya, jadi kita maksudkan tadi sudah mengulang kaji. Jadi ketika kita di dalam bulan puasa ini kita komitmen bahwa nanti saya dari awal ya, karena kita ada masa tarhib kan, sebelum datang Ramadan itu kita ada masa tarhib, masa persiapan. Ada hal-hal yang kita siapkan untuk datangnya Ramadan. Karena ini kan tamu agung, ulama-ulama dalam kitab kan mengatakan semuanya Ramadan ini dikatakan dengan tamu agung. Jadi ada persiapan kita, misalnya kita siapkan komitmen kita ini, saya siapkan uang 60 lembar, uang 5.000 seperti itu, misalnya yang minimalnya seperti itulah. Jadi 5.000 subuh kita bawa, 5.000 taraweh kita bawa. Jadi 30 hari 30 lembar kali 2 maghrib dan taraweh dan subuh. Itu ada 30 lembar. Karena kalau kita tidak niat seperti itu, biasanya malas sekali ambil uang di saku. Kadang takut nanti terambil yang besar yang mau kita masukkan yang kecil, malu ke orang kiri kanan.
milih yang kecil kan begitu kan malu. Tapi kalau udah kita siapkan di rumah, apakah yang 10.000, yang 20.000, yang 50.000, masing-masing sesuai kemampuan lah. Yang 2.000 ada kita siapkan terus di rumah itu 60 lembar. Kalau kita bawa tarawih dan subuh. Kalau kita bawa ke 5 waktunya 5.000 berarti 5 kali 30. Nah, gitu. Kali 30 hari seperti itu. Jadi sehingga kita sudah siapkan itu memang di kantong, langsung masukkan. Jadi kita sudah niat dari awal itu. Ya mungkin selama ini kita bukan tidak sedekah ya, pasti kita bersedekah. Ada pembangunan masjid, misalnya penambahan halaman, beli tanah 500.000 cm, semua kita nyumbang. Yang kita maksudkan untuk menyambut tamu agung ini setahun sekali ini di luar kebiasaan kita yang ada, kita istimewakan amalan-amalan kita dalam bulan puasa ini, kita khususkan, kita betul-betul niatkan. Seperti itu maksud saya. Bukan meremehkan ya, bukan, tidak ada maksud begitu. Jadi ada komitmen khusus di diri kita masing-masing. Jadi 5 lembar di subuh, 5.000 di subuh, 5.000 di tarawih, seperti itu. Jadi ketika kita keluarkan udah ada uangnya khusus untuk itu. Jadi kita tidak malu lagi narik, takutnya tertarik mungkin berkumpul dengan uang 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000-nya itu mau tarik kecil, takut malu yang dikirakan. Jadi udahlah lewat aja daripada malu, seperti itu kan. Nah, jadi maka kita komitmenkan buat sendiri dalam kantong itu, dibawa dari rumah langsung. Nah sehingga amalan-amalan kita ini ada perbedaan dari sebelum-sebelumnya, ada niat khusus kita untuk melaksanakan amalan-amalan di bulan yang agung ini, yang penuh dengan lipatan ganda pahalanya ini. Nah, kaum muslimin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kalau begitu apa itu takwa? Nah, di dalam berbagai kitab, bahkan mungkin yang lebih gampang kalau Bapak Ibu mau baca itu di dalam ensiklopedia hukum Islam, definisi takwa itu adalah menjauhkan diri dari laknat Allah ya, dengan melaksanakan segala perintahnya, meninggalkan segala larangannya, itu takwa. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita seperti di dalam definisi itu? Ataukah kita bercampur-campur? Amalan takwa kita lakukan, amalan dosa kita lakukan. Jadi di mana posisi kita ini? Sedangkan puasa tadi bisa mencapai level takwa itu. Kita 30 hari dididik untuk sampai ke level takwa itu. Di mana posisi kita? Jawabannya tentu ada pada diri kita masing-masing juga. Kita yang paling tahu tentang diri kita. Sudahkah kita takwa dengan puasa sudah puluhan kali kita laksanakan ini? Ataukah kita biasa-biasa saja? Ataukah kita ini bercampur-campur? Kita nggak tahu posisi kita di mana. Kita katakan takwa enggak, kita katakan tidak takwa juga enggak, karena kita beramal juga. Tapi yang merusak amalan itu kita lakukan juga. Misalnya gosip orang, ya, melihat nggak perlu dilihat, ngatain orang, sakit hati ke orang, suudzon ke orang, negatif thinking ke orang, gitu kan. Puasa juga, sedekah juga. Jadi kita ini jangan-jangan bercampur-campur ini. Nah kalau masih itu seperti itu, berarti harus ada yang kita perbaiki agar kita tidak bercampur-campur lagi. Bagaimana nih? Ya puasa itu kan tidak hanya puasa fisik, kan tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus. Tapi batin kita juga berpuasa kan, kita harus bagaimana membersihkan batin ini, karena kita ini kan terdiri dari dua unsur ya, tubuh kita ini ada jasmani, ada rohani. Nah, jasmani ini berasal dari tanah, makanannya dari tanah, akan kembali ke dalam tanah. Gitu. Apa yang kita berikan untuk tubuh kita ini? Jangan-jangan kita terlalu besar porsi untuk tubuh, untuk jasmani. Ya kalau kita hitung pakaian kita dari peci sampai ke sepatu, ke selap, ke sandal, berapa itu? Ya jumlahnya ada ratusan ribu atau mungkin sesuai kemampuan ada jutaan mungkin ya. Orang-orang yang kaya kan mungkin bajunya aja 1 juta seperti itu. Pecinya mungkin minimal yang 250.000, yang 300.000. Ya, lain lagi celana dalam, jam tangan, sandal atau sepatu dan sebagainya. Kita cuci pakaian pakai pewangi ya. Kemudian mandi kita pakai sabun wangi, kita tubuh kita gosok pakaian pakai pewangi, mau keluar rumah pakai parfum, parfumnya mahal lagi. Ya. Nah jadi bagaimana unsur rohani? Rohani ini berasal dari langit,
makanannya dari langit dan akan kembali ke langit. Gitu. Nah, dua hal ini kan harus kita beri makanan yang seimbang. Kita kan tidak boleh zalim kepada salah satunya. Gitu. Nah, makanan batin ini, makanan rohani ini dalam bulan puasa ini sangat banyak yang harus kita isi supaya kita sampai level takwa itu. Kita tidak lagi macam-macam, kita puasanya tidak hanya puasa zahir, puasa jasmani, tapi batin kita juga puasa. Kita berikanlah makanan-makanan itu. Dengan beristighfar mungkin kita akan sadar nggak boleh ngatain orang. Dengan baca Al-Quran kita debu, kita baca makna-maknanya sehingga kita lebih baik, kan seperti itu. Pada tetangga lebih baik, pada teman-teman sejawat, kawan kantor kita lebih baik, kepada keluarga kita, kepada orang tua kita, kepada anak istri kita menjadi lebih baik, pada suami, sehingga hilang kekotoran-kekotoran yang ada di dalam batin kita itu. Karena butuh deterjen juga, kan deterjen untuk membersihkan batin itu banyak juga, tidak hanya deterjen membersihkan pakaian, bersihkan tubuh, batin juga banyak dengan membaca Al-Quran, dengan kita lawan batin kita ini pelit tadi ya, dengan bersedekah ya, kita itu cara-cara kita untuk membersihkan kedua-duanya ini. Nah, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, kata Allah. Sungguh beruntunglah orang-orang yang selalu mensucikan jiwanya dan sangatlah rugi orang-orang yang tidak pernah mensucikan batinnya. Jadi kita mengejar ini nih di dalam bulan Ramadan supaya lahir batin kita wangi. Nanti ketika ditarik untuk mempertanggungjawabkan kepada Allah, dua-duanya kan kepada Allah nih kembalinya nanti nih. Jadi tidak ada yang saling menyalahkan. Kita tidak zalim kepada salah satunya. Sehingga kita nanti lahir batin ini kan selamat sampai kepada level takwa, insyaallah kita dimasukkan ke dalam surganya Allah ini. Nah, kajian-kajian ini perlu ditingkatkan. Artinya kesadarannya. Kita kajian dah banyak. Kesadaran untuk menikmati ilmu itu dengan amalan-amalan itu memang harus kita tingkatkan. Nah, dari pelan-pelan ini, dari hal-hal yang kecil-kecil ini, supaya puluhan kali sudah kita melaksanakan puasa ini betul-betul sampai kepada level takwa. Jangan nanti kita ragu dengan firman Allah itu. Betul nih, Allah mengatakan takwa, kok saya lihat nggak ada yang takwa, ya, seperti itu kan. Sehingga kita jadi ragu dengan firman-firman Allah, padahal kita yang tidak mengaplikasikan amalan-amalan itu untuk sampai kepada level takwa itu. Nah, kaum muslimin, sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, boleh lewat waktunya ya, sambil kita nunggu isya ya. Isya itu kan salat sunnah isya itu pahalanya sama dengan melaksanakan umroh ya, gitu ya, pahalanya seperti itu. 6:49 kalau nggak salah ya waktunya ya. Ya. Jadi saya kira boleh tambah sedikit lagi. Nah, kalau begitu bagaimana kita menandakan orang itu takwa atau tidak? Kan kita ingin tahu ya. Allah mengatakan di dalam surah Al-Baqarah itu, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi Al-Quran itu petunjuk dan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah lanjutkan, apa itu ciri orang bertakwa? Ini kita mau lihat nih, benang merahnya di mana. Banyak ayat-ayat yang lain menyatakan ciri-ciri takwa ini. Kita ambil saja dalam surah Al-Baqarah ini. Alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang gaib. Itu. Iman itu kan definisi iman diucapkan dengan lidah, diyakini dengan hati, dilaksanakan dengan anggota tubuh. Kan begitu. Nah, sudahkah kita seperti itu? Jangan-jangan kita setengah-setengah nih. Kita ya saya yakin dengan Allah. Nah, itu kan. Kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian yakin kita dengan hati. Ketika amalan mungkin jadi berkurang. Kita kadang-kadang melaksanakan iman itu, kadang-kadang tidak. Ya. Jadi sempurnanya iman itu, ya tiga itu kita tidak boleh memilih. Dia tidak ada alternatif di situ. Udahlah saya yakin aja, saya ucapkan aja dengan yakin. Nah, kemudian sedangkan amalannya ya udahlah sesuai kemampuan saya aja. Itu nggak bisa. Jadi kalau iman itu memang tiga-tiganya ini, mengucapkan dengan lidah, meyakini dengan hati, melaksanakan dengan anggota tubuh. Ketika kita beriman kepada Allah, kita laksanakan perintah Allah itu. Kita tinggalkan larangan Allah itu. Komitmen iman itu begitu. Nggak boleh memilih, nggak boleh hanya dua, apalagi satu. Harus ketiga-tiganya. Ya.
Itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Beriman itu kan ada rukun iman 6 ya, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada rasulnya. Semuanya itu kita lakukan apa yang ada dalam kitab, kita laksanakan. Karena kita sudah yakin mengatakan, sudah kita ucapkan saya beriman kepada kitab. Saya yakin dengan kitab Allah itu. Kemudian saya amalkan itu. Jadi komitmennya begitu. Dan semua rukun iman ke-6 itu begitu. Cirinya pertama, alladzina yu'minuna bil wa yuqimunas shalah, orang yang mendirikan salat. Nah, salat di sini itu kan yang kami maksudkan ada dua hal mungkin yang harus kita perhatikan betul. Pertama, khusyuk, konsentrasi. Jadi kita ketika salat itu kan kita sedang sedang berbicara dengan Allah. Kan tidak semua orang bisa berbicara dengan Allah kan, hanya orang-orang yang salat ini. Jadi momen itu kita nikmati betul, kita sadar bahwa kita sedang meminta kepada yang mengabulkan segala pinta. Kita sedang berdoa kepada yang mengabulkan segala doa. Jadi jangan mucaho-caho pikirannya. Jadi ada konsentrasi khusus kita. Jadi maka ada niat kita datang ke masjid ini untuk sholat. Jadi tidak untuk yang lain lagi. Jangan nanti ini lagi sholat, tadi teringat HP tadi tinggal ya. HP tadi saya di mana saya taruh ya, karena nggak dibawa ke masjid. Jadi bingung, mikir dalam sehingga nanti tiba-tiba sudah amin. Nggak mungkin di rakaat kedua kita nggak ingat tadi imam rakaat pertama baca surat apa setelah Al-Fatihah. Nggak sadar, tiba-tiba sudah fil alamina innaka hamidum majid. Tadi syahadatnya baca nggak? Kan udah nggak jelas tuh. Nah, jadi sholat itu tidak hanya sholat begitu nggak begitu. Jadi ada konsentrasi khusus kita. Ya, jadi kita sedang berbicara dengan Allah, menyampaikan segalanya kepada Allah. Ini cobalah kita ketika kita datang kepada pejabatnya, kepada gubernur, ada undangan gubernur misalnya, mau menyampaikan ini, ada mau masuk proposal apa, itu mungkin kita latihan dulu di rumah. Nanti ini saya sampaikan. Konsentrasi betul kita ketika gubernur atau bupati, wali kota menyampaikan nasihat. Iya Pak. Iya Pak, ini konsentrasi betul kita. Tapi kenapa dengan Allah kita nggak konsentrasi seperti itu? Ya, jadi kemana-mana pikirannya. Jadi maka caranya itu ya minimal ya ketika imam membaca ayat, membaca surat, membaca Al-Fatihah dan sebagainya, kita ikuti ayat demi ayat, kita nikmati betul sholat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita juga begitu Bismillah dalam hati kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Jika perlu sematkan maknanya, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maha pengasih lagi maha pengasih. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Raja di hari. Jadi kita sadar betul kita salat, kita menikmati berbicara dengan Allah itu. Jadi pikirannya nggak kemana-mana. Yang kedua, pakaian. Secara fikih, memang tutup aurat dari pusat sampai ke lutut kita sudah sah sholat. Cuma sekarang kita kan tidak lagi berbicara pada tahap fikih saja, tapi kita berbicara pantas tidak kita sholat hanya pakai singlet atau angkat kain ke dada lalu sholat ketika di rumah mungkin ya misalnya. Sini mungkin nggak berani kita begitu. Artinya apa? Kita harus ada pakaian khusus juga untuk sholat. Kenapa ketika keundangan kita pakaian khusus? Ada acara di rumah kita beli pakaian seragam. Kenapa ke rumah Allah, menghadap Allah, kita boleh suka-suka hati. Nah ini kan sebuah hal yang harus kita perbaiki. Jadi kita spesialkanlah bertemu dengan yang Rabb Maha Besar itu. Ya, Tuhannya segala isi langit dan dunia ini. Kita nggak bisa enteng-enteng saja, kan begitu. Jadi konsentrasi, khusyuk dalam bahasa fikihnya, kemudian pakaiannya juga begitu. Jadi jangan asal-asal menghadap Allah. Kenapa kita datang ke bupati itu, kepada wali kota, ke gubernur itu, kita beli pakaian khusus yang bagus. Nggak mau kita pakaian yang sedikit agak suram misalnya, udah pudar warna dan sebagainya. Pada Allah kita biasa-biasa saja. Dalam penting kan sah, kita tidak lagi berbicara sah atau tidak ini. Karena insya Allah sekarang kita pasti berpakaian. Ya, lutut dan pusat lutut itu pasti kita tutup. Tapi pantas nak kita begitu.
menghadap Allah. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini kita munculkan di diri kita ketika kita mau berpakaian menghadap Allah itu. Sehingga ada peningkatan-peningkatan yang kita lakukan, ya. Jadi alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang menafkahkan sebahagian rezekinya pada jalan Allah. Nah, kita tahu nih berarti kan gampang takwa. Semua kita sudah melakukan itu. Nah, kita inilah berarti tanda-tanda orang bertakwa. Nah, tinggal kita pertahankan, tingkatkan. Yang batin-batin kita belum bersih tadi, pikiran kita belum bersih. Kadang-kadang kita kata-kata kita keluar yang nggak bersih tadi. Kita perbaiki pelan-pelan supaya kita sampai kepada level takwa itu. Mudah-mudahan dengan informasi singkat ini bermanfaat bagi diri kami sendiri dalam menjalani kehidupan ini, dalam menjalani puasa ini. Dan mudah-mudahan bermanfaat bagi jemaah sekalian. Tentunya banyak salah-salah saya di dalam menyampaikan sedikit kajian ulang kita pada hari ini, tentu saya mohon dimaafkan. Lebih dan kurang sampai di sini saja. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.